Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Judul seperti biasanya, kita lihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini ya. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa dan kalian pastikan ya, apakah bacaan kali ini sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini ya. General itu energinya bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Karena ini general ya, mungkin ada yang ingin atau berminat ya dibacakan untuk dirinya sendiri, untuk permasalahannya sendiri secara pribadi, secara personal, secara privat, bisa personal reading di saya. Caranya adalah mendaftar dulu. Pembacaan saya itu semuanya berbayar dan dengan video call ya, bukan chatting ataupun voice note. Silakan daftar di Mbak Tia, admin saya. Ketik daftar dan kirimkan ke WA. WA-nya Mbak Tia ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Oke, kita lihat ceritanya. Hari ini ceritanya seperti apa? Teman-teman, kalau yang di TikTok dan Instagram itu hanya cuplikan dari video lengkap saya di YouTube ya. Jadi kalau kalian menemukan video dan cocok di TikTok ya, juga Instagram, silakan kalian langsung ke YouTube supaya tahu apakah itu memang cerita untuk kalian, apakah itu memang bacaan untuk kalian. Karena di YouTube yang detail, yang lengkap. Oke, kita lihat ya. Cerita hari ini seperti apa? Semoga banyak yang cocok. Cerita hari ini. Energi hari ini. Energi siapa? Family room. Ini tentang kerukunan, kebersamaan, keluarga ya. Bisa keluarga kecil, keluarga besar, seperti itu. Kita lihat lagi. Ada hal-hal yang sifatnya keberuntungan. Oke, nanti kita kaitkan dengan hal yang lain. Dengan kartu yang lain maksud saya. Oke, ada pertingkahan. Jadi, kalau kalian belum menikah atau kalian belum pernah menikah, ya, ini nggak masuk untuk kalian. Mature woman, ada seseorang yang usianya mungkin sudah banyak. Kalau memang masih muda, tapi energinya itu dewasa atau matang, ya. Atau ini bisa juga sosok ibu atau sosok orang yang lebih tua lah, oke? Kita lihat. Journey. Banyak perjalanan yang dilalui dalam pernikahan. Ya, pernikahannya berliku-liku. Dan kali ini dalam keadaan pernikahannya itu atau secara kerukunan kebersamaannya itu sedang tidak baik-baik saja sehingga menimbulkan despair. Pusing kepala, stres ya. Sampai pegang kepalanya seperti ini. Seperti seakan-akan apa ya? Pusing nggak ada jalan, harus gimana? Oke. Jadi ini adalah kisah rumah tangga, kisah pernikahan, atau untuk kalian yang memang ada pernikahan atau pernah ada pernikahan. Begini saja, bisakah dijelaskan? Bisa, tapi nanti ngawur, nggak ada batasannya. Bisa dikembangkan kemana-mana. Ya, tapi saya nggak mau ngarang. Saya mau klarifikasi lebih dalam dengan kartu tarot. Oke, kita lihat. Klarifikasi lebih dalam dengan kartu tarot. Kita lihat untuk ceritanya lebih dalam. Mungkin bisa muncul sosok yang kalian pikirkan ini seperti apa. Kisah di antara kalian seperti apa. Kartu kalau besar sulit. Karena tangannya gundek-gundek. Bukan tangan untuk yang lentik-lentik. Tapi ini tangan untuk masak-masak gitu. Bikin kue. Oke, kita lihat ya. Kisah apa? Siapa sih dia yang terkoneksi dengan kalian? Oke. Kesulitan keuangan dalam hal keuangan rumah tangga bisa jadi seperti itu. Nggak jadi keluar. Oke. Sudah banyak yang diperjuangkan,
Untuk mencari keberuntungan, ada ekonomi keluarga yang berubah. Terlalu banyak ya, saya cuma butuh satu. Dan saya tidak baca yang reverse, saya baca yang upright. Saya baca upright semua. Eight of Pentacles. Iya, kerja keras. Bagaimana caranya keluarga ini berjalan, keuangannya, apapun dilakukan. Sampai ada beberapa yang terlibat hutang, kesulitan, atau seakan-akan sebenarnya putus asa ya. Ini butuh bantuan ini. Ini orang-orang yang sedang butuh bantuan terutama dalam hal finansial, juga dalam hal kerukunan atau kebersamaan. Sedang tidak baik-baik saja. Banyak kali. Kurang 2 ya. Kurang 2. 1. Queen of Swords. Sampai mikir banget. Ada yang sampai orang-orang terdekat ya, terutama mungkin orang tua, mungkin saudara yang dituakan, mikirin, ingin bantu. Walaupun ditutupin, orang tua terasa tahu bahwa ada masalah dengan keluarga. Apa ini? Kondisinya terpuruk. Ada yang karena perasaannya juga disakiti. Oke. Ingin banyak. Kadang-kadang ada yang ingin pergi. Ingin pergi jauh, meninggalkan. Oke. The Devil. Chance. Gak bisa apa-apa kondisinya. Di titik terendah dalam kehidupan. Ya. Rasanya gak bisa apa-apa. Hubungannya juga gak karu-karuan. Oke. Ada sosok Queen of Swords. Queen of Swords ini energinya feminin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Orangnya itu bisa dingin, tapi bisa juga kasar. Bisa jadi apa ya? Orangnya itu punya kuasa, tapi energinya feminin, lembut, tapi bisa juga kasar. Kemudian di sini ada satria-satria atau energi-energi produktif, energi-energi yang walaupun produktif, romantis, karismatik, energik, tapi mudah berubah pikiran. Tidak punya ketetapan hati. Ada hal baru ingin, ada hal baru maju, ya. Seperti itu. Penampilannya oke, ya. Knight energinya maskulin, tapi tidak selalu laki-laki, bisa perempuan. Nah, di sini ada yang terlibat hutang atau mungkin terlibat kerjasama dengan orang yang salah, perlu diwaspadai karena ini mengganggu ya stabilitas rumah tangga. Kemudian di sini ada yang lembur-lembur, ada yang kerja keras. Gimana caranya? Bukan hanya kerja ya, tapi juga fokus untuk bagaimana keluarga ini bisa tetap utuh, bagus ya. Usahanya maksimal. Karena apa? Banyak impian yang ingin diwujudkan. Tapi di sini saya lihat terlalu banyak keinginan untuk, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian inginkan. Pinginnya banyak. Semua ingin direngkuh. Ya. Apakah itu termasuk serakah? Kalau tergantung kita melihatnya dari sudut pandang bagaimana. Kalau dari memang kebutuhannya itu mungkin enggak serakah ya. Tapi kalau memang sebenarnya itu kondisi sudah stabil, sudah cukup sebenarnya. Kalau mau bersyukur, tapi di sini saya lihat kurang. Ini kurang. Jadi serba akhirnya akhirnya jadi serba kekurangan beneran gitu loh. Apakah karena kurang bersyukur? Bisa jadi, tapi saya nggak mau menjudge seseorang atau penonton itu kurang bersyukur, tidak ya. Karena rasa syukur pun kan tidak perlu ditunjukkan ya, nggak perlu ditunjukkan sama siapapun. Syukur itu kan antara kita sama yang kuasa. Oke, jadi seperti itu teman-teman kisahnya. Kita lihat inisialnya ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial seseorang yang kalian pikirkan itu ya, atau inisial kalian sendiri, atau inisial apa yang sekiranya itu
mungkin tempat, mungkin rumah, mungkin apa, kota ya, yang berkesan sekali untuk kalian berdua. Oke, kita lihat ya. Saya turunkan supaya kelihatan. Inisial. Ini hanya tambahan, jangan terpaku hanya dengan inisial. Inisialnya cocok, bacaan nggak cocok, nggak masuk. Yang penting bacaan. Oke, cukup ya. Ada yang gampang panik, rush, ya. Kadang-kadang sudah mengambil keputusan tapi kok panik. Kenapa jadi begini? Karena hidupnya mungkin banyak keraguan-raguan. Kadang-kadang di sini saya kok merasa banyak energi yang merasa ini ya, merasa superpower, merasa mampu, merasa bagus, merasa mampu itu percaya diri ya. Tapi kalau merasa tinggi hati itu loh, ya, tinggi hati. Karena saya lihat di sini juga Queen of Swords ini tinggi hati. Kadang-kadang kata-katanya pedas, sedikit bicara, sekali bicara ketus. Saya nggak mungkin ketus Bunda kalau nggak digarai, kalau nggak ada pemicunya. Oke, semua orang juga seperti itu. Tapi lisan itu sebenarnya cerminan diri kita. Kayak saya, ngomongnya kan seenaknya ya. Apakah Bunda seenaknya? Bisa jadi. Karena yang menilai diri saya ya, orang lain berhak kok menilai. Gitu. Berhak. Dan itu nggak ada masalah untuk saya. Karena saya tidak butuh validasi dari orang lain. Apakah saya baik atau buruk. Yang penting saya melakukan segala sesuatu dengan hal yang berusaha untuk di jalur yang benar, itu aja. Semoga itu juga menginspirasi kalian. Tidak perlu validasi atau pengakuan dari orang lain bahwa kalian itu baik, kalian itu dermawan, kalian itu sudah jadi orang yang sabar, nggak perlu. Dianggap jelek pun sebenarnya juga nggak masalah. Karena orang bebas menilai. Ya, oke. Oke. Kalau untuk zodiaknya, Sword, Pentacles banyak ya, Capricorn, Virgo, Taurus banyak. Ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau Swordnya ada Gemini, Libra, Aquarius, ada semua elemen, ada air, api, udara juga, tanah atau bumi, ada semuanya. Oke, sekarang kita lihat ya kondisi seseorang ini ya, yang kalian pikirkan seperti apa. Kita lihat kondisi si dia. Kondisinya seperti apa sih? Kondisi si dia seperti apa? Kondisi si dia seperti apa? Kondisi si dia. Oke, Queen of Cup. Ratu perasaan. Page of Cup. Oke. Queen of Swords, banyak energi feminin. Dia sedang energinya dominan feminin. Feminin apa? Pada umumnya wanita, tapi tidak selalu wanita. Di sini Queen of One, ya. Jadi sangat sentimental, ya. Kemudian, oke. Dia mungkin sedang membatasi ya. Membatasi keinginan-keinginannya, ya. Kemudian the lover. Ini energi dia the lover. Oke. Bisa dikatakan di sini energi dia itu penuh cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang penuh obsesi. Cinta buta. Cinta yang penuh hasrat dan gairah. Dengan siapa? Nanti kita lihat ya. Apakah dengan kalian? Tapi energi dia sekarang seperti ini.
Bisa juga loh kalau kalian memang saat ini mengalami penuh hasrat gairah ya, cinta buta kepada seseorang, ini mungkin energi kalian. Ya kalau kalian bukan, berarti ini energi dia. Bukan dua-duanya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Ya, oke. Di sini, karena di sini Queen, di situ The Lover, di sini Queen of Cup. Seseorang yang kalian pikirkan ini mungkin sedang jatuh cinta ya, atau hatinya sedang berbunga-bunga, tapi lebih kepada cinta, lebih kepada obsesi. Apakah cinta dengan pasangan, dengan dengan lawan jenis? Itu nanti kita lihat apakah ada yang seperti itu. Tapi di sini memang sedang cinta, kalau saya lihat sedang cintanya sama keluarga. Kalau saya lihat ingin menjadi sosok yang mengayomi, yang ingin membuat keluarga ini tercukupi ya, ingin memberikan apa yang dia miliki untuk keluarga. Oke. Dan di sini dia ini banyak menawarkan, mulai kayak melakukan pendekatan ya. Dia mikirnya gini loh, dia ini punya pikiran keberuntungan, rezeki itu akan terbuka kalau saya itu baik, terutama sama keluarga. Nah, bagus nih energinya. Dia di sini sudah mulai yang namanya peka terhadap kebutuhan terutama untuk kerukunan, kebersamaan rumah tangga ya. Walaupun tanpa uang, dia ingin tanpa materi ya. Dia ingin memberikan paling tidak itu perhatian, kepekaan ya, memberikan cinta. Jadi kalau ditanyakan apakah cinta ada orang lain, enggak, kalau saya kira ini lebih kepada cinta untuk kepada keluarga. Diaminin yang seperti ini ya teman-teman ya. Hal-hal yang baik seperti ini diaminin saja. Kalaupun memang kenyataannya tidak seperti itu, anggap saja belum ya, anggap saja belum. Kalau apakah itu terjadi ke depannya, kita nggak akan pernah tahu ya. Semoga saja hal-hal terbaik bisa terjadi di kemudian hari ya, walaupun sekarang belum ya. Jadi berpikir itu yang positif. Oke. Cocok nggak masalah ya. Jadi nggak cocok ya, semoga yang baik-baik yang cocok gitu ya. Belum terjadi ya nggak apa-apa, mungkin kedepannya terjadi gitu loh. Oke. Kemudian teman-teman, di sini ada yang namanya orang ini yang kalian pikirkan itu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya menunjukkan bahwa dia ini ingin menunjukkan kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam berpikir ya. Untuk apa? Ya juga untuk menarik perhatian sih. Menarik perhatian maksudnya kalau memang di sini ada kebersamaan atau rukunnya keluarga ini sedang terganggu, ingin tampil sebagai untuk mencairkan suasana, itu bisa ya. Di sini seseorang yang kalian pikirkan ini sekarang kondisinya itu sedang banyak memikirkan tentang keluarga, rumah tangga dengan usahanya yang keras. Bagaimana supaya impian bisa terwujud ya. Tapi sekarang sudah mulai nggak muluk-muluk. Nah, seperti itu. Oke. Apakah di sini memang saya kok kayak kurang ini ya. Jadi kayak membatasi hal-hal yang sifatnya mungkin saat ini nggak urgent ya. Ada skala-skala prioritas sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi benar ya, ini nggak ada orang ketiga ya. Nanti ceritanya akan berbeda karena The Lover itu ambisi loh. Kalau ambisi untuk keluarga, untuk kebahagiaan keluarga itu masih ya, walaupun ambisi, obsesi, is okay lah. Masih untuk hal yang sesuatu yang memang baik lah. Walaupun sebenarnya seharusnya tidak harus ambisi, tapi ya mengalir, tetap berusaha dan berdoa kan gitu ya. Tapi ini ngoyo gitu loh. Coba di sini karena The Lover itu bukan kartu yang bagus dan itu bottom of the deck ya, karena bisa jadi ada menghadirkan orang lain, ada dua pilihan ya, atau pernikahan keberapa ya, ada beberapa, maksudnya mungkin menikah berapa kali ya. Kemudian di sini ada yang namanya godaan atau duality ya.
Coba kita lihat sih apakah memang ada ya. Semoga tidak ada. Kita lihat apakah ada. Kalau ada kartu snake ya. Semoga nggak ada. Apakah memang benar untuk keluarga ya, sepenuhnya? Apakah hanya merasa bersalahnya aja? Lumayan merasa bersalah daripada nggak merasa bersalah, merasa tanpa dosa. Ya. Lumayan kalau sekarang tersadarkan bahwa mulai ingin menyayangi keluarganya, ya. Bagus. Jadi yang jomblo gimana? Nggak masuk, wis lah, ya. Nonton yang lain, video saya yang lain, di sana banyak yang buat jomblo, ya. Tapi banyak yang nonton saya ini sudah berumah tangga, bisa. Sudah pernah paling tidak. Oke, di sini ada garden, kartu-kartu pertemuan, kartu-kartu. Oke, kebingungan ke. Duh, ada kecurangan. Kecurangannya di sini lagi, ya. Atau mungkin pernah mencacati hubungan ya. Jadi trust atau kepercayaan ternodai. The lady. Oke. Ada kecurangan yang dilakukan oleh atau dengan seorang wanita. Oke, sebentar. Tapi dia sudah membatasi ini. Pernah memang, pernah dan sempat menjadi ini ya. Oke, mungkin dia belum lepas ya. Tapi kalau sepenuhnya berhubungan dengan orang lain, kayaknya itu sudah berlalu ya. Dan ingin tetap mempertahankan. Jadi ini mungkin ada cinta segitiga, tapi akhirnya memilih untuk pasangan sahnya ya, dan ingin memperbaiki. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya ketahuan ya. Kemudian jadi stres, depresi, ya, menderita karena rumah tangganya jadi nggak karu-karuan, mungkin anak, mungkin keuangan dan lain sebagainya jadi nggak karuan. Akhirnya di sini ada apa ya, semacam hidayah mungkin ya, walaupun nggak segitunya hidayah, tapi di sini berusaha untuk menjalin lagi hubungan yang lebih baik ya, seperti itu. Jadi lebih baik kemana? Ke orang ini atau ke rumah tangga kalau ini ya, ke rumah tangganya dia, seperti itu. Oke, silakan disesuaikan, nggak selalu bisa cocok untuk semuanya ya. Kalian jangan telan mentah-mentah ya. Nanti kalau sudah baca nonton ini jadinya bertengkar sama pasangan, katanya ada orang lain. Nah, belum tentu teman-teman, semua juga harus realistis ya. Harus realistis artinya ya lihat kenyataannya gimana gitu. Kalau orangnya baik-baik terus kalian marahin ya, karena gara-gara tarot saya, waduh, saya nanti yang tanggung jawab. Jadi seperti itu. Ya semoga yang baik-baik terjadi ya teman-teman ya. Karena saya tidak baca yang belum terjadi, yang akan terjadi ke depannya, nggak mau. Wewenangnya Tuhan. Kita cuma baca kartu ini, energi-energi yang ada saat ini dari alam semesta melalui kartu itu aja, energi, belum tentu terjadi. Ya, silahkan ditelaah, ya, diasumsikan, dipersepsikan dengan intuisi, dengan kecerdasan kalian, ya, ilmu kalian, logika-logika kalian, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu, karena ini apa? General, nggak bisa. Oke, kemudian kalau memang seperti itu, ya, harapan dia terhadap hubungan bersama kalian itu seperti apa? Kita lihat ya. Apapun konsep hubungan bersama kalian, ya, entah kalian pasangannya atau bukan, ya, bersama kalian, harapan dia kepada kalian apa? Oke, nggak mau pakai ini. Bentar ya. Oh ini. Oh minta yang besar lagi. Saya suruh besar-besar ini sulit. Apa harapan dia? Atau yang ingin dia sampaikan
keinginan dan niat dia, energinya bagaimana. Oke. Insight that come for meditation. Oke. Dia memang ini ya, memang ini for sword. Dia memang mungkin lagi nyaman dengan diri sendiri, sedang apa ya, mengevaluasi diri, meditasi. Mungkin ada yang beberapa suka meditasi atau mungkin suka sholat malam ya. Lebih banyak dengan diri sendiri ya. Relaksasi sama komunikasi. Mungkin saat ini komunikasi dengan kalian sedang nggak baik-baik saja, tapi dia mikir, dia komunikasi akan pilih-pilih yang sifatnya itu yang aman ya, supaya nyaman. Dia masih nyaman dengan dirinya sendiri, tapi arahnya ke sini. Harapan dia, aku ingin dengan diriku sendiri untuk memikirkan segalanya dengan segala usaha saya ya. Begitu juga dengan kamu, mungkin kamu bisa mengevaluasi diri gitu. Gak ingin diganggu, sedang gak ingin diganggu. Oke. Di sini. Oke. So much celebrate. Oke. Send graduate. Dia ingin memperbaiki hubungan yang kembali stabil, hubungan yang aman, stabil, harmonis, pernikahan yang bahagia. Kalau pernikahan, kalau bukan pernikahan hubungan kalian ya, tapi berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah atau kalian yang sudah menikah ya, orang yang kalian pikirkan ini ingin merayakan sesuatu atau sesuatu yang sifatnya celebrate gitu ya, merayakan, tapi yang tujuannya itu untuk sesuatu yang baik ya, untuk yang baik. Kalau punya rezeki, saya ingin ya membuat hubungan ini menjadi lebih harmonis. Tapi sebentar, saya masih meditasi, masih diam dulu. Oke, di sini King of Wands. Jadi dia saat ini sedang ingin di antara kalian itu saling memotivasi, ingin saling menginspirasi ya. Kemudian ayo bangkit, menyemangati, lebih ke menyemangat. Kalau memang selama ini dia nggak ada pergerakan, dia ingin sekali-sekali ya, harapan dia ingin dalam hubungan bersama kalian itu dia ingin tampil sebagai king, sebagai raja, atau paling tidak dihargailah, dilihatlah, punya posisinya itu dihargai. Kemudian ingin juga diberikan kesempatan untuk bisa berbicara ya, menyampaikan keluh kesahnya, maksudnya, rencana-rencananya. Karena di sini ingin komunikasi sebenarnya. Oke, tapi sebentar, masih meditasi. Jangan suwi-suwi, jangan lama-lama. Nanti kebablasan, tidur. Kayak saya, kalau meditasi ngantuk. Banyak setannya bunda ya mungkin. Kurang 2 lagi. Oke, maunya keluar. 9 of Cup ya. Dia ingin mewujudkan segala impiannya ya. Ingin mewujudkan mimpi-mimpinya ya. Seperti di sini ingin apa ya, senang, ingin ada kepuasan emosional bersama kalian, kepuasan seksual kembali harmonis gitu loh ya. Kemudian supaya juga di sini ada ya, dilihat keluarga itu kita bisa melewati ini semua gitu loh. Oke, kita lihat ya. Ada yang terharu di sini, terharu. Saya tahu loh. Oke, terharu ya. Di sini ada keyakinan kok, masih keyakinan yang besar. 7 of Wands. Oke. Di sini memang sedang tidak ingin diganggu, atau mungkin orang yang kalian pikirkan atau kalian ini semata-mata untuk melindungi, bisa melindungi diri, juga melindungi yang memang seharusnya menjadi kewajiban dia lindungi ya.
Mungkin memang ini tantangan, ada banyak tantangan, harus gigih, harus kuat, ya, harus tegas, ya, harus bisa memenangkan apa yang menjadi rintangan-rintangan selama ini, ya. Tapi ini energinya itu bukan ingin gimana gitu ya, paling tidak apa ya, dengan segala kemampuannya ya, walaupun sekarang masih diam ya, tapi ini mempersiapkan dengan mungkin doa, dengan sholat, kemudian paling tidak diberikan kesempatan untuk bisa apa ya, ikut andil dalam ini ya, yang tadi saya sebutkan. Ini ingin berdiri tegar untuk saya kuat ya, tapi jangan diganggu dulu, jangan disentil, apa ya, digarai itu apa ya, bahasa digarai itu, jangan di bahasa Indonesianya apa ya, digarai itu ya, jangan apa ya, nggak ngerti, tolong yang ngerti ya, digarai apa ya, bahasa Jawa Timur, digarai nggak tahu deh, digarai itu jangan menimbulkan masalah dulu gitu loh. Gimana sih? Kok saya nggak pinter bahasa Indonesia? Udik di sini. Knight of Pentacles ya. Di sini memang orangnya itu dalam melangkah itu berencana ya. Berencana, kemudian di sini bekerja keras kok. Dalam hal-hal mungkin ya, mengatur keuangan mungkin ya, produktif lah, supaya hidupnya nggak useless ya, nggak timeless, tidak membuang waktu, nggak wasting time ya. Kemudian waktu itu biar bisa lebih produktif, tapi dengan hal-hal yang dengan mungkin gerakannya mungkin masih kalem ya. Tapi karena memang orangnya ini nggak gegabah ya, pinginnya juga kalian seperti itu. Jadi di sini banyak keinginan untuk aku seperti ini ya. Aku berharap kamu pun juga bisa seperti ini gitu. Seperti saya. Untuk apa? Untuk mengusahakan yang terbaik. Kalau kita nggak usaha, cuman pengen minta sama Tuhan, lucu juga gitu. Apalagi nggak minta tapi pengennya banyak, nggak usaha pula, ke laut aja kan gitu. Nah seperti itu. Jadi di sini bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian ingin pikirkan, kalian inginkan. Apakah kalian menginginkan seseorang? Kok saya ngomongnya gitu? Oke, sekarang ya kita lihat pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa sih yang harus kalian lakukan? Oke, kita lihat apa yang harus kalian lakukan. Oke, mana kartu saya? Oke, sini. Apa yang harus kalian lakukan? Pesan dari semesta apa? Pesan dari semesta hari ini. Pesan dari semesta hari ini. Saya ambil 3 aja supaya saya nggak lama-lama nunya. Relationship pattern. It takes strength to recognize the need for change ya. Pola hubungan ya. Tetaplah kuat ya. Tapi kalau memang dibutuhkan perubahan ya, kalian harus kalau ingin perubahan ya kalian juga harus tetap kuat. Ya, mungkin polanya dulu-dulu itu tidak menyenangkan, tidak nyaman, banyak ada kecurangan, kemudian nggak karu-karuan seperti yang saya bilang, mungkin ada hal yang mungkin melibatkan orang lain dalam hubungan sehingga seperti karma ya, segala sesuatunya jadi sulit. Ya. Kalau memang ingin berubah menjadi lebih baik, ya kalian harus tetap kuat. Ya. Ini kayaknya banyak energi kalian ya yang ingin kuat ini, yang berusaha kuat ini ya. Baguslah kalau memang ini energi kalian ya, tetap kuat ya teman-teman ya. Tetap semangat. Nanti hitung-hitungan pahalanya sama Tuhan kok. Gak butuh pengakuan orang. Gak butuh pengakuan dia. Pengakuan anak-anak.
Anak-anak itu punya cerita sendiri. Tuhan punya skenario hidup sendiri untuk anak-anak, ya. Yang penting jadi orang tua yang baik, berusaha sebaik mungkin. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Kalau kalian memang sudah nggak mampu, ya, minta pertolongan. Minta pertolongannya sama siapa? Sama saya. Oh, nggak selalu. Ya terserah, kalau kalian mau minta tolong di saya itu nggak bisa melihat jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang kedepannya, itu yang pasti. Ya. Dan kemudian jangan terlalu percaya sama saya, sama kartu saya. Maka yang paling benar adalah minta tolong sama siapa? Sama yang punya hidup. Ya, karena apalagi kalau pernikahan, ya, atau hal-hal yang terkait dengan pernikahan, itu kan dulu dipersatukannya juga atas nama Tuhan, ya. Jadi mintanya sama Tuhan, ya. Minta, nggak usah minta ini itu, tapi minta dikuatkan, minta diberikan petunjuk, diberikan hal yang terbaik, dan diberikan kekuatan, ya, kedamaian hati, itu yang penting, ya. What do you really need? Be willing to accept support. Kalian butuh support. Nah, ini gambarnya aja gini, ya. Kalian sudah cukup nggak doanya? Sudah, saya sudah sholat. Saya sudah minta gimana caranya dia menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Gak usah. Kalian aja minta untuk diri kalian sendiri supaya lebih baik, gitu aja. Ya, untuk dia mohonkan yang terbaik saja. Kita nggak usah nyuruh-nyuruh Tuhan supaya dia begini, nggak usah, wis. Kalau saya mah sungkan, ya. Sungkan itu apa ya? Pekewo, apa ya? Ya pokoknya saya merasa nggak pantas aja kalau nyuruh-nyuruh Tuhan, kan. Jadikanlah ini seperti ini, rukunkanlah kami. Kalau memang dari sudut pandang Tuhan itu kan berbeda, ya. Kalau memang rukun kembali itu tidak akan menjadikan kebaikan dunia dan akhirat. Ya mungkin perpisahan itu yang terbaik, dan kita mungkin memandangnya itu adalah sesuatu hal yang buruk. Belum tentu. Mungkin kitanya yang belum nyampe. Memahaminya itu belum nyampe. Oke, kita lihat, ya. Satu lagi. Suruh. Ini Tuhan, istilahnya saya nggak mau bilang Tuhan, wis, nanti terlalu tinggi. Semesta sudah menunggu. Kapan sih kamu minta tolong sama saya? Sudah dikasih situasi dan kondisi yang sebenarnya sudah susah, ya. Tapi kok nggak mohon-mohon, ya? Apa kurang? Apa kurang terpojok? Apa nunggu terpojok dulu? Kok nggak minta bantuan saya? Kan gitu. Jangan, ya. Apapun susah, sedih, senang, bahagia, kaya, miskin, keadaan apapun, jangan lupa, itu semua cuma bonus. Tugas kita sebenarnya beribadah. Gak ada lain. Berbuat kebaikan, iyalah, berbuat kebaikan itu, ya pastilah. Tanpa ibadah, tugasnya masa berbuat baik saja. Dan yang menciptakan siapa? Gitu loh. Choose love. You always have choice. Make yours with love. Ya, jadi gini, choose love. Pilihlah kasih. Kamu selalu mempunyai pilihan, ya. Buatlah pilihan-pilihan kamu itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan cinta, bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan apapun yang sifatnya duniawi, ya. Tapi berdasarkan kasih, ya. Bagaimana kasih itu? Kasih itu tulus, murni, ya. Gak ada keinginan. Ingin dia paling tidak bersikap baik sama saya, gak usah. Pokoknya kasih saja. Gitu. Pesannya kartu. Apakah Bunda ngomong kayak gitu? Bunda bisa apa? Sebenarnya saya bisa, saya nggak bisa, ya kan? Jangan lihat siapa orangnya yang menyampaikan ini, tapi apa yang disampaikan ini baik atau enggak, itu aja, ya. Perkara itu mau diterima atau tidak urusan kalian, ya. Jadi ini saya hanya baca kartu, ya teman-teman, ya. Jangan salah persepsi bahwa saya itu sok suci. Jangan. Oh, saya bukan sok suci. Saya ini orang yang benar-benar nggak karuan. Kalau nggak gitu nggak jadi tarot reader, nggak akan paham sama hidup. Seperti itu. Oke, semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari bacaan-bacaan kali ini, ya, bacaan ini, video ini. Untuk kalian yang suka,
ya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Komen-komennya itu loh saya baca bagus-bagus. Terima kasih banyak, tapi saya ada yang sempat saya bales, ada yang belum. Mohon maaf ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video kalian bisa langsung mengaksesnya. Untuk yang di TikTok dan Instagram terima kasih yang sudah follow ya. Untuk yang personal reading nanti hubungannya sama Mbak Tia, daftar mendaftarnya. Nanti bacaannya sama saya dengan video call, semuanya berbayar. Ikuti rules atau tata cara yang diberikan Mbak Tia. Yang diberikan Mbak Tia dibaca dulu ya. Jangan telepon. Biasanya kalau telepon ya diblokir sama Mbak Tia karena ganggu. Seperti itu. Oke, ganggu kadang-kadang kan kadang-kadang baca ya. Kalau pas saya baca mungkin saya biarkan, tapi kalau yang telepon-telepon pada saat Mbak Tia ini nganu pendaftaran ya, urusin pendaftaran biasanya diblokir karena nggak menerima telepon teman-teman, seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah nyimak, semoga bisa membawa manfaat lah bacaan ini, seperti itu. Perlu ditimbang-timbang sebagai masukan-masukan positif ya. Jangan dijadikan dasar untuk melangkah, membuat keputusan jangan. Harus dari banyak hal dong ya. Bijak-bijak dalam memilih tontonan, pilihlah yang bisa membuat jiwa kalian itu lebih positif dan berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga sehat semuanya. Bye-bye.